Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini matahari telah terbit bersinar dan kita percaya bahwa pengharapan dan kasih-Nya juga bersinar dalam hidup kita. Sebelum kita menjalani hari ini, mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan dan juga kekuatan daripadanya. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 50. NKB 50, bait pertama dan yang kedua, Fajar yang baru sudah reka. NKB 50 bait pertama dan kedua, Fajar baru sudah reka. Tanpa intro kita langsung mulai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa fajar hidup kami juga merekah pada pagi hari ini. Pengharapan dan kehidupan kami biarlah terarah kepadamu. Dan sebelum kami mengawalinya, kami meminta tuntunan pimpinan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Bilangan 18. Bilangan 18. Ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Bilangan 18 ayat 1 sampai yang ketujuh. Bilangan 18 ayat 1 sampai yang ketujuh. Bilangan 18 ayat 1 sampai ketujuh. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Karena hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di hadapan kemah hukum. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, setiap pekerjaan itu punya tanggung jawabnya masing-masing.
dipercayakan oleh orang yang memimpin kita kepada kita, dan kalau kita mengerjakan dengan baik tentu akan ada apresiasi, kalau tidak mengerjakan dengan baik tentu ada sanksi. Dan itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan pekerjaan ataupun keluarga ataupun pelayanan, tapi juga dalam bacaan kita hari ini terkait dengan bagaimana orang Lewi dan juga Harun. Tuhan memberikan tugas kepada Harun dan anak-anaknya dan seluruh suku Lewi untuk pekerjaan kemah pertemuan. Dan ini tugas yang tidak mudah, tidak sembarangan. Orang tidak boleh sembarangan mengurus pekerjaan di kemah pertemuan, walaupun tujuannya pengen bantu-bantu, nggak bisa. Jadi udah tugasnya khusus. Tuhan memilih Harun dan keturunannya dan juga seluruh suku Lewi. Dan Tuhan memberitahukan segala konsekuensi kalau mereka nurut, kalau nggak nurut apa dan apa. Pertama, Allah tidak menghendaki adanya kesalahan sekecil apapun. Ya, nggak ada. Khususnya bagi orang-orang yang sudah dipercayakan untuk hal-hal kudus ini, mereka harus lakukan dengan tanggung jawab. Setiap kesalahan akan berimbas pada dirinya maupun juga seluruh suku Lewi. Jadi harus hati-hati mengerjakannya. Kedua, melayani Allah yang kudus itu sekalipun ada konsekuensi beratnya, tapi juga ada berkat-berkat dan anugerahnya. Mereka juga diberkati dengan banyak hal baik, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mereka nggak perlu bekerja, mereka mungkin nggak punya tanah, tapi mereka dihidupi sama suku-suku yang lain. Sehingga barang-barang utama milik orang Israel itu pusaka dipegang sama Lewi. Dan otomatis baik secara sosial mereka dihormati, baik secara kehidupan mereka juga dijamin dengan yang lain. Nah, sama seperti Harun dan sukunya, kita belajar bahwa dalam hidup itu kita punya bagian kita masing-masing dan menghendaki kita ambil bagian. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita dalam kehidupan ini, dimanapun kita berada, baik di pekerjaan, di rumah maupun di gereja, sudahkah kita ambil bagian dengan baik? Sudahkah kita mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik? Mungkin kita merasa udah baik, tapi mungkin buat orang lain belum. Sehingga mari sama-sama kita mengerjakan dengan tanggung jawab. Hidup sebagai anak Tuhan adalah hidup yang harus senantiasa bertanggung jawab. Mengerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab yang juga berasal datangnya daripada Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap kita mengerjakan apapun yang kita sudah dipercayakan dengan sukacita. Walaupun kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu mungkin yang nggak kita mau, nggak kita suka. Tapi kita percaya bahwa kalau kita mengerjakannya dengan tulus, maka anugerah dan kebaikan bukan hanya bagi kita, tapi bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjadi orang-orang yang mampu bekerja sama, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan tanggung jawab kita. Gak usah sibuk ngurusin tanggung jawab orang lain, menuntut orang lain, gak usah. Kita fokus mengerjakan bagian kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana hidup bertanggung jawab. Dan biarlah kami mengerjakan bagian kami dan mampukan kami bisa mengerjakannya dengan baik tanpa perlu menghakimi orang lain. Kami serahkan ya Tuhan, biar hidup hari ini kami boleh berdampak baik bagi orang-orang sekitar kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.